Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Tabi pun mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan kembali jumpa dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan belajar bersama ini untuk subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali tentang guru penggerak. Sekarang kita lanjutkan bagaimana setelah kita selesai diseleksi berkas, kita akan masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu tes TBS ya, tes bakat skolastik. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, tes bakat skolastik guru penggerak. Ini akan ada tes bakat skolastik yang harus kita kerjakan dan diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi begitu kita mengerjakan, maka tes ini akan memberikan timer waktu, sehingga mengerjakannya harus juga sesuai dengan waktu tersebut. Jadi tidak boleh dikerjakan kemudian ditinggal begitu saja, tapi harus tuntas sesuai dengan waktu yang diberikan. Baik, kita lanjutkan. Ini petunjuk umum. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur potensi atau kemampuan belajar seseorang, yaitu potensi yang mendasari kemungkinan seseorang berhasil sekiranya dia mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih lanjut. Ini alur pengerjaannya dari tes. Itu pertama, petunjuk umum. Kedua, subtes 1 yaitu tes verbal, 30 soal 20 menit. 30 soal 20 menit. Yang kedua, subtes 2 kuantitatif, 20 soal 40 menit. Yang ketiga, subtes 3 penalaran, 21 soal 25 menit. Bagian 1 dari seluruh rangkaian tes ini, terutama bagian 1 dari tes ini verbal. Yang pertama, padanan kata 8 soal. Bagian 2 lawan kata 8 soal. Bagian 3 analogi 8 soal. Bagian 4 pemahaman wacana 6 soal. Dari subtes 1 verbal 30 menit 30 soal 20 menit ini dibagi-bagi lagi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada padanan kata, lawan kata, analogi, pemahaman wacana 6 soal. Baik, selanjutnya adalah subtes 2 kuantitatif, 20 soal 40 menit. Kuantitatif ini terdiri dari bagian 1 deretan bilangan 6 soal, bagian 2 aritmatika dan aljabar 8 soal, bagian 3 analisis data 6 soal. Jadi dari subtes 2 kuantitatif ini jumlah 20 soal 40 menit. Ada bagian 1, 2, 3 ini. Selanjutnya adalah subtes 3 penalaran, 21 soal 25 menit. Terdiri dari bagian 1 logis 7 soal, bagian 2 diagram 7 soal, bagian 3 analitis 7 soal. Subtes verbal dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ini dikerjakan terlebih dahulu. Setelah waktunya selesai, baru dilanjutkan dengan subtes kuantitatif. Jadi verbal terlebih dahulu, baru tes kuantitatif. Kemudian subtes penalaran. Jadi Anda tidak dapat mengerjakan subtes sebelumnya atau sesudahnya selain alokasi waktu yang sudah ditentukan. Jadi kita harus mengikuti alur pengerjaan dengan alokasi waktu masing-masing subtes dengan tertib. Baik, kita coba lanjutkan. Ini tes bakat skolastik informasi penting. Ini kita tadi sudah uraikan. Tes bakat skolastik terdiri dari tes verbal 30 soal 20 menit, tes kuantitatif 20 soal 40 menit, dan tes penalaran sebanyak 21 soal 25 menit. Total waktu pengerjaan TBS seluruhnya 85 menit terhitung setelah peserta menekan tombol mulai mengerjakan. Jadi seluruhnya 85 menit. Begitu Anda klik mulai mengerjakan, maka ini harus dituntaskan. Oke, baik. Ini contoh dari SIM PKB yang memberikan tenggat waktu. Peserta dapat mulai mengerjakan TBS mulai pukul 8 sampai dengan 10 WIB
atau 9-11 WITA atau 10-12 WIT. Di rentang waktu inilah bagi yang di WIB untuk mengerjakan TBS. Jadi tidak boleh sebelum dan tidak boleh melewati ini. Begitu juga dengan di WITA, begitu juga dengan di WIT. Selanjutnya, jika pada pukul 8 atau 10 WIB yang tadi peserta belum bisa masuk ke akun SIM PKB karena kendala teknis, peserta masih bisa mengikuti TBS dengan waktu yang tersisa maksimal sampai pukul 11.30 atau 12.30 WITA atau 13.30. Jadi kita akan dapat tambahan waktu. Baik, selanjutnya pukul 11.30 WIB, 12.30 WITA atau 13.30 WIT, sistem seleksi TBS akan ditutup dan semua jawaban akan tersimpan dan terkirim secara otomatis. Jadi begitu kita tenggat waktu selesai, ini ditutup dan kita tidak bisa melakukan kegiatan tes dan mengerjakan soal lagi. Jadi kita harus benar-benar tepat, cepat, dan akurat. Selamat mengerjakan. Jadi nanti langsung ada ucapan seperti itu. Ya, seperti ini contohnya. Tes verbal, Anda mempunyai waktu 01 sampai 55 menit untuk persiapan mengerjakan TBS verbal. Jadi nanti setiap soal itu ada semacam persiapan ya. Jadi kita punya persiapan untuk mengerjakan tes. Jadi punya waktu lah untuk sebelum masuk ke tesnya. Tombol mulai mengerjakan akan muncul setelah timer selesai. Setelah kita punya persiapan, maka kita akan muncul tombol mulai mengerjakan. Nah, contoh tes kemampuan penalaran verbal. Jumlah soal 30 soal. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 30. Ini contohnya, bagian 1 padanan kata. Ini petunjuknya. Soal ini terdiri atas satu kata yang dicetak dengan huruf kapital disertai dengan 5 pilihan jawaban. Pilihlah jawaban yang mempunyai arti sama atau paling dekat dengan kata tersebut. Kemudian jawablah setiap soal dengan memilih salah satu pilihan jawaban yang ada, yaitu pilihan A, B, C, D, atau E sesuai dengan pilihan Anda atau jawaban Anda. Ini petunjuk untuk padanan kata. Nih, selanjutnya dari padanan kata itu, jumlah percobaan yang diperbolehkan 1 kali. Kuis ini dibuka misalnya hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 13.30. Kuis ini akan ditutup 17 Juni 2021 pukul 17.00. Waktu pengerjaan 20 menit. Oke, baik. Demikian sahabat-sahabat, teman-teman semua dan saudara-saudaraku sekalian, kita telah sama-sama untuk belajar apa yang dimaksud dengan TBS pada program guru penggerak, dan kita sudah lihat sendiri ada subtes 1, subtes 2, dan subtes 3. Jadi inilah yang bisa kita pelajari dan kita lihat untuk bisa sama-sama kita kerjakan. Oke, semoga sukses dan tetap semangat selalu untuk mengikuti kegiatan penerimaan program guru penggerak angkatan 5, 6, dan seterusnya. Dan karena masih ada sampai 13 angkatan. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel ini, Ferry Wahyudi Channel, agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.